Bagaimana jadinya kalau ilmu hipnotis digunakan untuk mencelakai orang lain? Apalagi hanya dengan panggilan telepon, pelaku dapat mengendalikan korbannya dan melakukan apapun yang ia mau tanpa kesadaran dari sang korban. Atau yang sering orang bilang dengan kalimat membunuh tanpa menyentuh. Dan tak perlu berlama-lama, inilah dia Hypnotic 2022. Cerita diawali di mana ada seorang wanita bernama Andrea yang sedang ketakutan akibat diteror oleh seseorang. Lalu dengan terbata-bata, ia pun menelpon detektif dari anggota kepolisian setempat. Dan setelah itu, dengan rasa was-was, ia pun menuju lift untuk segera bergegas pulang dari sana. Namun ketika di dalam lift, dia mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Dan si pria misterius itu berkata kalau duniamu telah berakhir. Dan tiba-tiba Andrea pun panik dan berteriak histeris akibat dinding lift yang menyempit dan menghimpit tubuhnya. Beberapa waktu pun kini telah berlalu. Diperlihatkan seorang wanita bernama Jennifer yang saat itu tengah merayakan pesta di rumah sahabatnya yang bernama Gina. Dan di sana hadir juga Brian yang merupakan mantan tunangannya Jennifer. Diketahui kalau dulu mereka pernah hidup bersama dan dulu Jen sempat hamil dengan Brian, namun saat itu ia melahirkan bayi prematur yang akhirnya meninggal dunia. Dan dari kejadian tersebut, Jennifer pun mengalami trauma yang amat mendalam dan selalu menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang telah terjadi. Di malam itu terlihat mereka sedang asik minum wine. Dan tiba-tiba Gina memperkenalkan seorang pria kepada Jen bernama Colin Medi, yang merupakan seorang terapis langganan Gina. Dan mereka pun sempat berbincang bersama di malam itu. Lalu ketika pulang, Dr. Medi memberikan kartu namanya dan meminta Jen untuk datang ke kantornya jika suatu saat membutuhkan terapi. Setelah itu terlihat Jen yang tengah menunggu taksi untuk pulang, di mana sesaat kemudian Brian pun datang dan mengajaknya bicara. Brian pun berkata kepada Jen untuk melupakan masa kelamnya dan berhenti menyalahkan diri sendiri. Dan diketahui kalau semenjak meninggalnya bayi mereka, Jennifer yang depresi menjadi antisosial dan memutuskan hubungannya dengan Brian yang tentu masih mencintainya. I miss you. Singkat waktu, hari pun berganti. Gina yang melihat sahabatnya yang tak punya tujuan hidup menyarankan Jen untuk berkonsultasi dengan Dr. Medi. Gina juga menambahkan kalau ia tak mau Jennifer berlarut-larut dalam kesedihan dan mengacaukan hidupnya sendiri. Mendengar itu, Jen pun menyetujuinya dan ia pun akhirnya mendatangi Dr. Medi di kantornya. Setibanya di sana, Jennifer mulai berkonsultasi dan menceritakan masa lalunya yang membuatnya selalu merasa bersalah. Di sini, Dr. Medi pun menyarankan Jen untuk melakukan hipnoterapi yang katanya sangat efektif untuk mengembalikan suasana hati seseorang yang depresi berat. Dan singkat cerita, Jennifer pun mulai melakukan hipnoterapi pertamanya. Starting to arrive at the top of your head, all the way up. Singkat waktu, 3 bulan pun kini telah berlalu. Terlihat Jen saat ini sangat bahagia dengan hidupnya dan bisa melupakan masa lalunya yang begitu kelam. Namun samar-samar ia terbayang-bayang sebuah ingatan yang memperlihatkan dirinya yang bersama Dr. Medi sedang berada di atas ranjang. Setelah itu, secara tiba-tiba Dr. Medi mendatanginya tanpa sengaja. Ketika itu, mereka pun ngopi bersama sambil menceritakan kebahagiaannya saat ini.
Jen pun juga berkata kalau saat ini ia sudah bukan lagi seorang pengangguran setelah diterima bekerja di sebuah perusahaan. Dan Dr. Medi pun turut senang atas perubahan positif dalam diri Jennifer. Namun tiba-tiba Dr. Medi secara sengaja menatap mata Jen dan membersihkan bulu mata Jen yang terjatuh. Dan seketika itu terjadi perubahan dalam diri Jennifer tanpa ia sadari. Dr. Medi pun mengatakan kalau ia menyarankan Jen untuk mengajak Brian makan bersama agar hubungan mereka membaik, dan Jen pun terlihat mengiyakan saran tersebut dengan muka yang begitu datar. Singkat waktu terlihat Jennifer yang sedang belanja untuk keperluan makan malam bersama Brian. Namun tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal, dan dalam sekejap ia pun terhipnotis dan kehilangan kontrol atas tubuhnya. Singkat waktu secara tiba-tiba kini terlihat Jennifer yang sudah siap dengan makan malamnya bersama Brian. Namun terlihat tatapan Jen yang menatap kosong dan tanpa ekspresi. Dan setelah tersadar dari hipnotis, ia pun terkejut melihat Brian yang tidak ada di sana, dan terdengar suara kesakitan dari kamar mandi. Dan saat Jen melihatnya tiba-tiba, ya, ternyata itu adalah Brian yang tengah terkapar karena keracunan. Di keesokan harinya, Jennifer pun bercerita kepada Gina kalau ia sama sekali tak mengingat dengan apa yang terjadi di rumah itu. Jennifer mengatakan kalau yang ia ingat hanya telepon dari nomor yang tak dikenal, dan setelah tersadar ia sudah berada di meja makan. Mendengar itu, Gina pun kembali menyarankan Jen untuk tetap berpikir jernih dan jangan sampai depresi seperti sebelumnya. Singkat waktu, Jen pun pulang ke rumahnya dan mengecek belanjaannya kemarin, dan terlihat dalam struk pembelian tersebut ada minyak wijen yang tercetak di situ. Padahal ia pun tak pernah merasa membelinya, dan diketahui Brian ini mengidap penyakit dan pantang untuk memakan minyak wijen, dan hal itulah yang membuatnya keracunan. Singkat waktu, menyadari kalau Jen tak melakukannya, ia pun mencoba mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya saat itu. Ia pun beranggapan kalau ia telah dipengaruhi oleh seseorang dari panggilan dari nomor tak dikenal kemarin, yang kemungkinan besar orang di balik itu adalah Dr. Medi. Kemudian ia pun mencari tahu tentang Dr. Medi di internet, dan didapatinya beberapa artikel akan tuduhan kejahatan hipnoterapi Dr. Medi yang telah menyebabkan beberapa kematian, serta akibat sugesti dari hipnotisnya membuat seseorang melakukan sesuatu hal di luar kendali seperti kriminal, narkoba, dan juga perampokan bank. Dan gejala yang mereka alami sama persis dengan yang dirasakan oleh Jen, di mana ia kehilangan kesadaran dalam waktu tertentu dan tak bisa mengingat kejadian saat dikendalikan oleh hipnotis. Mendengar hal itu, awalnya Gina pun tak percaya dan terlihat membela Dr. Medi. Namun saat itu Jen berkata kalau saat ini ia mengingat kejadian di malam itu dengan sangat nyata. Namun semua yang ia lakukan bukan atas kehendaknya, melainkan ada sesuatu yang mengendalikan dirinya. Lalu Jennifer pun mengatakan dengan tegas kalau mereka telah terpengaruh oleh sugesti dari Dr. Medi. So, what do we do? Singkat waktu, mereka mendatangi kantor polisi dan di sana mereka bertemu dengan detektif Rolin. Saat itu mereka pun menanyakan kasus Andrea yang diketahui Jen dari internet. Dan kita tahu kalau Andrea adalah wanita di awal film tadi yang tewas di sebuah lift. Dan saat itu Jennifer pun berkonsultasi dan menceritakan apa yang telah ia alami setelah berkonsultasi dengan Dr. Medi. Dan akhirnya Rolin pun mengatakan bahwa mereka telah melakukan interogasi kepada Dr. Medi, namun hasilnya nihil karena tidak ada bukti yang bisa menjerat Dr. Medi. Lalu mereka pun diperlihatkan detik-detik kematian Andrea di dalam lift. Terlihat di sana Andrea yang sangat ketakutan sesaat setelah menjawab panggilan telepon dari nomor yang tak dikenal. Rolin pun berkata kalau Andrea tewas akibat rasa takut yang sangat ekstrim tanpa diketahui apa penyebabnya, hingga membuat tekanan darahnya meningkat dan mengalami serangan jantung mendadak serta kelumpuhan dan akhirnya meninggal dunia.
Detektif Rolin pun mencoba mengusut apa alasan dari rasa takut Andrea, namun sayangnya tanpa bukti yang kuat, kasus kematian Andrea pun ditutup saat itu juga. Warren obtained his patient records. Didn't matter. Singkat cerita, mereka pun pulang dari sana dan terlihat raut wajah Gina yang berubah. Saat itu, Gina pun mengatakan kalau seminggu sebelumnya, ia baru saja menjalani terapi hipnotis dengan Dr. Medi. Tentu hal itu membuatnya takut akan terjadi apa-apa ke depannya. Namun Jennifer pun mengatakan kepada Gina untuk segera pulang dan selalu waspada. Di sisi lain, Jennifer pun mendatangi Dr. Medi untuk menyelidiki dan mencari tahu bukti kejahatan untuk menjerat Dr. Medi. Saat itu, sebelum masuk kantor Dr. Medi, Jennifer mengaktifkan perekam suara di ponselnya untuk merekam suara dan kejadian saat ia dihipnoterapi. To get your call. Yeah. Thanks for squeezing me in. Actually, it's just, Sementara itu, di sisi lain terlihat Colin kembali membuka berkas perkara lama yang menyangkut dengan Dr. Medi dan ia baru menyadari kalau semua korbannya adalah wanita. Kembali ke Jennifer yang saat itu sudah selesai dari terapi Dr. Medi. Ketika itu, ia pun masuk ke mobilnya dan membuka hasil rekaman suara di ponselnya. Dan ternyata hasilnya pun di luar dugaan, di mana dalam rekaman itu Jennifer justru mengatakan kalau ia sedang merekamnya karena mencari tahu bukti kejahatan Dr. Medi. Dan akhirnya Jennifer pun menyadari kalau Dr. Medi sudah mengetahui semua rencananya dengan Gina serta detektif Rolin. Being honest, my love. Setelah itu, Jennifer yang tak mau terjadi apa-apa dengan sahabatnya langsung menelpon Gina yang saat itu sedang menyetir bersama suaminya. Jennifer pun mencoba memperingatkan Gina untuk segera pulang dan jangan kemana-mana. Namun setelah itu, tiba-tiba Gina ditelepon oleh nomor tak dikenal dan dalam sekejap raut wajah Gina pun berubah, di mana ia terlihat ketakutan dan berhalusinasi melihat seekor laba-laba besar yang hinggap di bajunya, yang mana itu hanyalah khayalan Gina semata akibat pengaruh dari hipnotis. Dan sang suami yang tidak bisa melihat laba-laba itu pun kebingungan dan bertanya-tanya kenapa Gina panik seperti ini. Lalu hal itu pun tentu membuat mobil mereka menjadi hilang kendali dan tiba-tiba ya, kini akhirnya Gina dan suaminya pun tewas mengenaskan hanya karena sebuah sugesti hipnotis lewat telepon. Dan Jennifer pun yang melihat itu pun tak kuasa menyaksikan sahabatnya yang harus tewas akibat ulah Dr. Medi, sang psikopat gila. Singkat cerita, setelah itu Rolin mendatangi Dr. Medi dan menceritakan kalau Gina yang merupakan pasien Dr. Medi telah tewas setelah mengalami kecelakaan mobil. Dan saat ditawari minum whisky, dengan diam-diam Rolin pun mengambil sendok milik Dr. Medi untuk mengambil sidik jarinya. Dan secara tegas, detektif Rolin mengatakan kalau pasien Dr. Medi yang tewas memiliki pola dan ciri fisik yang sama. Namun Gina lah yang sangat berbeda dan tidak cocok dengan ketiga korban sebelumnya. Sehingga kemungkinan Dr. Medi mempunyai tujuan lain atas kematian Gina. Dan dari sini terlihat Dr. Medi merasa sedikit tidak nyaman. Setelah itu Rolin pun pergi dari sana dan mendatangi Jen sambil mengingatkan untuk bersembunyi menghindari Dr. Medi hingga ia selesai dalam penyelidikannya. Dan setelah Rolin pergi, Jennifer pun menyadari kalau berkas detektif Rolin telah tertinggal di rumahnya. Dan tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu yang ternyata itu adalah Dr. Medi. Saat itu, Dr. Medi pun secara paksa mendobrak pintu karena Jen tak mengizinkannya masuk. Dan setelah Dr. Medi berkata stop, seketika itu juga tubuh Jen menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Namun di sini Jen masih memegang kendali atas kesadarannya. Saat itu, Dr. Medi berkata kalau Gina dan Brian merupakan sebuah penghalang baginya, sehingga Dr. Medi pun menyingkirkan mereka dan sekarang detektif Rolin adalah target berikutnya. Dan setelah mengatakan itu, Dr. Medi pun melepaskan pengaruh hipnotisnya dan bergegas pergi dari sana. Jennifer. Alive. Setelah Dr. Medi pergi, Jennifer pun menghubungi detektif Rolin namun tidak bisa tersambung. Sedangkan Rolin yang saat itu sedang nyantai di rumahnya sambil menonton acara TV, namun tiba-tiba
Ya, seorang wanita yang merupakan pasien dari Dr. Medi mengendap masuk ke dalam rumahnya dan menyerang detektif Rolin dengan senjata tajam. Namun akhirnya ia pun bisa melumpuhkan wanita tersebut walaupun harus terluka. Hari pun kini telah berganti. Terlihat Jen menjenguk Rolin dan di sana ia disarankan untuk meminta bantuan kepada seorang terapi hipnoterapi yang ia percaya untuk menghilangkan pengaruh dari Dr. Medi. Dan singkat cerita, Jennifer pun mendatangi ahli hipnoterapi yang direkomendasikan oleh Rolin. Dan di sana Jennifer pun diterapi untuk mencari tahu ingatan-ingatan yang hilang ketika dalam sesi terapi Dr. Medi. Namun sesaat kemudian terlihat Jen malah kejang-kejang dan membuat Dr. Graham pun panik. Sementara itu di alam bawah sadarnya Jennifer teringat sebuah memori yang tak pernah ia ingat. Di mana saat itu terlihat ia sedang berada di meja makan dengan suasana romantis bersama Dr. Medi. Dan setelah terbangun, Dr. Graham pun mengatakan kalau Dr. Medi telah menanam sebuah sugesti antisipasi untuk menghalangi sugesti dari orang lain. Dan Dr. Graham pun menjelaskan kalau sugesti dari Dr. Medi itu bisa dipicu kapan saja oleh Dr. Medi, bahkan bisa melalui panggilan telepon saja. And these can be triggered at any given moment. Setelah itu, Jennifer pun menceritakan ingatannya bahwa ia mendatangi sebuah rumah milik Xavier Sullivan yang merupakan mentor dari Dr. Medi. Lalu Dr. Graham pun menanamkan sugesti kepada Jen sebagai penolak atas sugesti yang ditanam oleh Dr. Medi sehingga Jennifer akan tetap sadar saat Dr. Medi memainkan sugestinya. I swear to God, this is the last time I'm doing this. Singkat cerita, terlihat Jennifer mencari informasi tentang Xavier Sullivan. Kemudian ia mengabarkan kepada detektif Rolin bahwa Jen akan pergi ke alamat si Xavier Sullivan untuk mencari informasi. Dan setelah tiba di sana, ternyata rumah itu sudah kosong dan tak ada seorang pun di dalam sana. Saat itu Jennifer pun justru menemukan foto dari Dr. Medi bersama istrinya yang sekilas wajah sang istri sangatlah mirip dengan dirinya. Namun secara mengejutkan tiba-tiba Dr. Medi muncul di belakangnya. Dr. Medi pun memerintahkan Jen untuk tidur. Namun Jen tetap bisa terbangun walaupun tubuhnya kini tak bisa digerakkan. Saat itu Dr. Medi pun mengatakan kalau Xavier Sullivan adalah ayah dari Dr. Medi itu sendiri. Di sisi lain, detektif Rolin pun dikabari oleh temannya kalau nama asli dari Dr. Medi adalah Julian Sullivan. Dan tak mau terjadi apa-apa dengan Jen, Rolin pun bergegas untuk pergi menyelamatkannya. Give me something. Enter the building, sir. Di sisi lain, terlihat Jen yang kini dibawa Dr. Medi ke kantornya. Saat itu, Dr. Medi pun mengutarakan motivasinya dalam melakukan semua ini. Ternyata hal itu semua semata-mata untuk menghidupkan kembali kenangan bersama istrinya yang telah meninggal dunia bernama Amy. Di mana wajah Andrea dan korban lainnya sangatlah mirip dengan istrinya. Namun Dr. Medi pun berkata kalau fisik Jennifer lah yang paling mirip. Bahkan menurutnya aroma tubuh Jennifer sangat identik dengan istrinya. Dan hal itulah yang membuat Dr. Medi menginginkan Jennifer sebagai pengganti Amy dengan membawa Jen ke kamar dan meriasi wajahnya dan tentu saja bercinta dengan Jen. Dan di saat itu juga Dr. Medi pun mengatakan kalau mulai detik ini Jennifer akan menjadi milik Dr. Medi untuk selamanya. Singkat waktu, anak buah Rolin pun tiba dan mendobrak kantor Dr. Medi. Namun mereka pun tidak menemukan siapapun di sana. Dan mendengar kabar itu, Rolin pun bergegas melacak dan pergi ke rumah Xavier Sullivan sendirian. Sesampainya di sana, kedatangan Rolin pun ternyata diketahui oleh Dr. Medi. Sedangkan Jen tak bisa bergerak akibat pengaruh dari Dr. Medi. Dan dengan sekuat tenaga, ia pun mencoba melawan sugesti itu hingga akhirnya ia pun berhasil melepaskan diri. Di sisi lain, Dr. Medi pun menyerang Rolin secara diam-diam dan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Setelah itu Jennifer pun datang untuk membantu Rolin. Namun hanya dengan sugestinya Dr. Medi kembali melumpuhkan Jen dengan hipnotis hanya dengan sepatah kata-kata saja. Sehingga Jennifer pun hanya bisa menyaksikan Rolin yang dihajar oleh Dr. Medi dengan membabi buta.
Dengan sekuat tenaga, Jennifer pun terus berusaha untuk menggerakkan dan mengambil alih kontrol atas tubuhnya sendiri, hingga akhirnya ia pun bisa meraih pistol dan tiba-tiba singkat cerita, Jennifer pun terbangun dan melihat Rolin yang berada di sampingnya. Namun pada kenyataannya, dia bukanlah Rolin, melainkan Dr. Medi. Setelah itu, Rolin palsu ini pun memanggil Jen dengan kata sayang. Dan mendengar kata tersebut, Jennifer pun tersadar karena sebelumnya Dr. Graham telah menanamkan sugesti untuk melawan sugesti dari Dr. Medi. Yang mana bila Dr. Medi mengucapkan kata sayang, maka saat itu juga Jennifer akan tersadar dan tiba-tiba I'm not your love. ya, kini Jennifer pun melarikan diri sambil terus dikejar oleh Dr. Medi. Saat itu, ia menemukan detektif Rolin dalam keadaan sekarat, yang mana tembakannya kemarin ternyata meleset dan mengenai detektif Rolin. Setelah itu, Dr. Medi pun datang dan Jennifer mengambil pistol milik Rolin dan menembak Dr. Medi hingga tewas saat itu juga. Save me. Sebulan pun kini telah berlalu. Terlihat Jennifer kembali bekerja dan menjalani hari-harinya dengan penuh senyuman. Setelah itu, ia pun menjenguk Brian di rumah sakit yang kini keadaannya berangsur membaik. Jennifer berjanji untuk tetap selalu berada di sampingnya. Ia pun mengatakan kalau ia tak akan lagi lari dari masalah dan menghidupkan lagi cinta di antara mereka. Setelah itu, ia pun bertemu dengan Rolin yang sudah pulih, dan saat itu Jennifer pun memberikan selamat kepada Rolin yang mana atas prestasinya menguak kasus Dr. Medi, kini ia pun mendapatkan kenaikan jabatan. Dan setelah itu, Rolin pun memberi sebuah bingkisan kepada Jennifer yang mana isinya adalah sebuah CD musik yang berjudul Tidur Lebih Baik Daripada Menghipnotis Diri. Dan seketika film pun berakhir. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah berdamailah dengan masa lalu. Sejarah memanglah penting, namun hanya untuk dikenang dan bukan untuk diratapi. Sekian cerita kali ini, Sobat Film undur diri dan gracias.